Marilah kita menyatukan hati dengan bersama-sama mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Shalom adik-adik. Kristi, Bu Indah, kok ditinggal sih? Tadi saya kira ikutin dari belakang. Iya. Maaf ya. Maaf ya Kak Vicky, jangan ngambek. Iya, Daripada ngambek terus cemberut gitu, mending kita nyanyi-nyanyi ya Bu Indah. Betul. Iya. Kak Vicky senyum dong. Nah, begitu. Manis ya Manis, kalau udah bagus. senyum. Nah, adik-adik yang di rumah, yuk pasang senyum yang paling manis. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi sama-sama. Jangan ngambek aja. Ayolah kemari kita nyanyikan lagu ceria, lagu yang indah. Ayolah kemari kita happy dance, dengarkan nada yang indah.
Coba aku mau lihat Kak Vicky-nya udah happy belum ya? Udah dong. Wah, Kak Vicky-nya Iya, udah udah happy Bu happy, Indah. iya. Sip deh kalau gitu. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Susi. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman dari Bu Susi, kita saksikan dulu yuk mini drama yang akan kita putar. Mama kemana sih? Iya Cindy, ada apa sih teriak-teriak? Ini loh makanannya. Emang kenapa? Udah dimasak, tinggal dimakan. Bukan ini loh yang hijau-hijau. Sayur bayam maksudnya. Sayur bayam itu bagus buat tubuh, banyak gizinya. Apalagi sekarang masih ada virus, harus banyak makanan bergizi. Aku nggak mau, pokoknya nggak mau makan sayur bayam Coba ini. dulu, Mama udah masak. Coba dulu ya, Mama mau nyuci baju dulu. Cobain. Asik, tempenya udah mateng. Sarapan dulu ah. HP-ku bunyi. Bukan telepon ya? Oh, Cindy video call. Kenapa ya? Halo Cindy. Halo Nina, aku mau cerita nih. Cerita apa? Kenapa mukamu pagi-pagi udah ditekuk begitu? Iya, aku sebel nih. Tadi kan aku sarapan. Terus mamaku masakin ayam goreng, tempe sama tahu goreng. Nah, terus lagi sama apa tuh? Sayur bayam. Mama aku suruh aku makan sayur bayam. Ih, aku kan nggak mau. Pasti rasanya nggak enak. Jadinya aku cuma makan pakai ayam goreng deh. Kamu lagi ngapain? Nih, aku lagi baru mau sarapan. Kamu enak banget ya, bisa makan banyak lauk sama sayur. Aku hari ini cuma bisa makan pakai tempe goreng. Loh, kenapa? Mama kamu nggak masak? Masak tempe goreng nih. Kami harus ngirit-ngirit Sin, karena sekarang kan belajarnya online dan harus pakai kuota. Jadi uang untuk beli bahan makanan harus kami ambil sebagian buat beli kuota. Tapi aku bersyukur meski hanya bisa makan dengan lauk tempe, karena di luar sana ada yang sama sekali nggak punya makanan untuk dimakan. Kamu harusnya bersyukur Sin, mama kamu udah siapin banyak makanan enak, sehat lagi. Tapi sayur bayam itu kelihatannya nggak enak, kayak daun-daun gitu loh. Ya sayur bayam ya emang daun Cindy. Emang kamu udah coba sayur bayamnya? Belum. Cobain dulu. Aku pernah makan sayur bayam, enak kok. Kamu pasti suka deh. Lagian mama kamu udah bangun pagi-pagi masakin buat kamu. Masa nggak dimakan? Nanti mama kamu sedih loh. Ya udah, kamu cobain dulu sayur bayamnya ya. Aku mau terusin makan dulu, nanti keburu kelas online-nya mulai. Oh iya udah deh Nin, dah. Dah. Mak, Iya sayang, ada apa? Mas Cindy minta maaf ya. Tadi Cindy udah ngomel-ngomel nggak mau makan sayur bayamnya. Padahal Mama udah masak itu dari pagi-pagi. Terus ternyata banyak banget ya Mak orang-orang di luar sana yang nggak seberuntung Cindy. Iya Cindy, nggak apa-apa Mak udah maafin Cindy kok. Nanti siang makan pakai sayur bayam ya? Boleh Mak? Boleh. Makasih ya Mak. Teman-teman, tadi aku habis makan bayam. Ternyata bayam buatan mamaku tuh enak loh. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Wah, semangat banget ya adik-adik semua. Bu Susi yakin bahwa adik-adik saat ini bersukacita semua ya. Adik-adik, Bu Susi mau tanya, minggu lalu ceritanya tentang apa? Musa. Ayo, siapa yang masih ingat? Ya betul, tentang penyertaan Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan.
Banyak kendala yang mereka hadapi dalam perjalanan mereka. Tapi karena mereka percaya kepada Tuhan, Tuhan pun memberi banyak pertolongan kepada mereka melalui Musa. Dan akhirnya mereka pun selamat. Adik-adik tadi sudah menyaksikan mini drama yang menceritakan tentang seorang anak yang bersungut-sungut. Apa itu bersungut-sungut? Nanti akan Bu Susi jelaskan apa itu bersungut-sungut. Firman Tuhan hari ini menceritakan setelah Musa dan semua bangsa Israel berangkat dari Elim, tibalah mereka di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Oh ya adik-adik, padang gurun Sin ini kondisinya nggak menyenangkan loh. Jalannya nggak bagus, tanahnya berpasir, sebagian ada yang berlumpur dan dipenuhi dengan semak-semak duri. Di padang gurun ini juga masih banyak hewan buasnya dan hewan yang berbisa seperti ular, kalajengking, dan hewan buas lainnya. Ih, ngeri ya. Udah gitu cuacanya kalau siang panas banget, tapi sebaliknya kalau malam dingin banget. Nah adik-adik, di gurun Sin inilah bangsa Israel bersungut-sungut. Apa itu bersungut-sungut? Bersungut-sungut artinya ngedumel, menggerutu, berkeluh kesah atau marah-marah. Di gurun Sin udah jalannya nggak bagus, ditambah lagi mereka kehabisan makanan. Itu membuat bangsa Israel putus asa dan khawatir. Dalam keluh kesah mereka, bangsa Israel menyalahkan pimpinannya, yaitu Musa dan Harun. Orang-orang Israel merasa lebih menderita saat keluar dari Mesir, karena dalam perjalanan menuju Kanaan mereka kelaparan. Gak ada makanan atau minuman yang bisa mereka nikmati. Beda saat mereka masih di Mesir, walaupun di sana dipaksa untuk kerja terus, tapi di Mesir tersedia cukup makanan, yaitu daging dan roti. Bahkan mereka makan sampai kenyang. Tuhan yang memerintahkan Musa dan Harun untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Jadi kalau bangsa Israel menyalahkan Musa dan Harun, berarti mereka juga menyalahkan Tuhan, karena Tuhan yang mengutus mereka. Wah. Gimana ya adik-adik, bangsa Israel ini cuma karena nggak bisa makan daging dan roti saja jadi marah-marah, bersungut-sungut, ngambek, terus nyalain pimpinannya dan nyalain Tuhan. Tuhan mendengar sungut-sungut orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada mereka. Mereka adalah orang-orang Israel ya adik-adik. Pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Tuhan mengatakannya supaya orang-orang Israel tahu bahwa Tuhan yang memelihara mereka. Nah, lalu Musa juga berkata kepada Harun yang ada di dalam kitab Keluaran 16 ayat 9. Mari adik-adik kita baca Alkitab kita dari Keluaran 16 ayat 9. Kita baca bersama-sama ya. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab
Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dari mini drama tadi, kita juga bisa belajar untuk selalu mengucap syukur ya adik-adik. Contohnya, makan apa saja yang sudah dimasak atau disediakan mama, apalagi ada sayur atau buah-buahannya. Itu baik untuk kesehatan kita. Adik-adik, mama papa pasti akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Terlebih lagi Tuhan pasti akan selalu memelihara hidup kita, dan kita juga harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, oke, cerita minggu ini sampai di sini dulu. Ayo adik-adik, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang selalu menyertai kami, Tuhan yang selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur di mana pada pagi ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dan boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan apa yang telah Tuhan firmankan. Ajari kami Tuhan supaya kami anak-anak-Mu ini hidup tidak bersungut-sungut, tetapi harus bersabar dan mengandalkan akan Tuhan. Ya Tuhan, ajari kami untuk senantiasa setia kepada Engkau. Ajari kami untuk selalu tetap bersyukur, baik di dalam suka maupun duka. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa dan permohonan ini kami panjatkan. Amin. Terima kasih Bu Susi untuk firman-Nya hari ini. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Bu Susi. Adik-adik, seperti kepada orang-orang Israel, ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, Tuhan pasti jaga, melindungi, dan mengingatkan kita saat melakukan hal yang tidak baik. Tuhan mengingatkan kita bisa lewat papa mama, kakak, adik, atau orang-orang di sekitar kita. Betul banget Kak Kristi. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita kasih tahu ke semua orang kalau Tuhan itu menjaga kita dengan nyanyian lagu Kidung Ceria 36, Yang Jagaku Selalu. Betul sekali lagunya. Tuhan itu memang sangat baik. Nah, dengan kebaikan Tuhan yang memelihara kita, adik-adik di rumah nggak perlu khawatir seperti yang dirasakan oleh bangsa Israel tadi ya Kak ya. Iya, tadi selalu khawatir, tapi kita tahu bahwa Tuhan selalu menjaga kita, selalu memberi kita makanan, selalu menjaga kita, kesehatan kita. Terus Tuhan pelihara kita, ya Kak Kristi? Iya Bu, Kak iya Miki? Benar banget pentingnya. Adik-adik, masih bangkit berdiri, kita mau sama-sama katakan juga kita nggak khawatir dengan menyanyikan lagu
Jangan kamu khawatir. Betul adik-adik tidak boleh khawatir karena Tuhan Yesus selalu memelihara umatnya dalam keadaan susah, senang, dalam keadaan apapun Tuhan selalu jaga. Benar tuh Bu Indah, Tuhan pun juga selalu menjaga kita, bahkan di dalam keadaan seperti sekarang lagi banyak banget nih virus-virus jahat. Dengan tetap percaya bahwa Tuhan memelihara, kita pun harus memelihara sekitar kita dengan selalu menjaga kebersihan, rajin cuci tangan pakai sabun, makan makanan yang sehat dan juga bergizi, dan tidak lupa selalu gunakan masker kalau memang harus ada di luar rumah. Silakan duduk lagi adik-adik. Sekarang kita lanjutkan lagi ibadah bersama Mama Papa ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh karenanya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur atas kesehatan, juga kesatuan hati yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga merenungkan sabda-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menuntun kami di dalam kami merefleksikan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami dan keluar menjadi laku keseharian hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menyambut sabda-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini diambilkan dari Injil Matius pasal 20 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Yang demikian firman Tuhan. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula. Dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi.
Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang menerimanya dan menyimpan di dalam hatinya. Haleluya. Salam kasih persaudaraan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Sebab sebagaimana Amsal 17 ayat 22 mengatakan, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Mari kita bergembira dan membagikan kesukacitaan kepada orang-orang di sekitar kita. Boleh dikasih senyum dulu anggota keluarga yang ada di rumah kita. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, meskipun kita masih berada di masa pandemi, jumlah kasus positif COVID-19 juga belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, jurang resesi semakin mendekat, kita tetap harus bersukacita. Kalau hati kita riang gembira, maka pasti ada semangat untuk melakoni hidup. Kesulitan tidak membuat kita mengeluh, tetapi justru memotivasi kita untuk kreatif mencari jalan keluarnya. Coba bayangkan kalau di tengah situasi pandemi ini kita mengeluh terus setiap harinya, pasti akan terasa tambah suntuk. Dan orang-orang di sekitar kita juga pasti akan sebel. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita semangat. Penuhilah hati kita dengan kegembiraan dan kita sebarkan sukacita. Kabar sukacita dari Tuhan Yesus minggu hari ini bicara tentang perumpamaan para pekerja di kebun anggur. Sang tuan kebun anggur memanggil para pekerja untuk bekerja padanya. Mulai memanggil dari pagi, lalu jam 9, jam 12, jam 15 atau 3 sore, dan terakhir jam 17 atau 5 sore.
Sementara waktu kerja pada zaman itu sampai jam 18 atau 6 sore. Dan upah harian sebesar 1 dinar. Upah 1 dinar per hari adalah perhitungan UMR kala itu. Maka asumsinya 1 dinar adalah biaya yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan harian keluarga. Kalau kita membaca perumpamaan itu, tidak ada masalah dalam pekerjaan. Semua pekerja melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Mereka bekerja dengan semangat, riang gembira, dan semaksimal mungkin. Lantas, masalah muncul ketika sang tuan memberikan upah. Sebab semua pekerjanya dibayar sesuai kesepakatan, yaitu 1 dinar. Nah, tentu orang yang bekerja paling awal protes dan menuduh sang tuan berlaku tidak adil. Wong kerjanya lebih dulu, tapi kok upahnya sama? Mungkin kalau kita berada pada posisi pekerja yang paling awal, kita juga akan melakukan hal yang sama. Kita akan protes, atau kalau sekarang mungkin kita akan lapor SPSI atau lapor serikat buruh, lalu kita bikin demo besar-besaran. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus hendak mengajak kita untuk kembali menimbang-nimbang pengertian kita mengenai keadilan. Menurut Bapak Ibu Saudara, apa itu adil? Jika adil adalah para pekerja yang datang belakangan mendapatkan upah harian yang lebih sedikit, padahal kita tahu bahwa 1 dinar adalah biaya yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan harian keluarga. Bukankah dengan begitu pekerja yang datang belakangan dan keluarganya tidak akan mampu mencukupi kebutuhan mereka? Bisa jadi mereka akhirnya tidak mendapatkan makanan yang cukup, lalu kelaparan, nggak punya tenaga, dan bahkan menjadi sakit sehingga tidak bisa bekerja keesokan harinya. Apakah adil berarti menelantarkan sesama? Tentu tidak. Oleh karenanya, bagi Tuhan Yesus, keadilan perlu dijiwai oleh rasa belas kasihan. Para penafsir sepakat bahwa kunci dalam memahami perumpamaan ini ada di ayat ke-15, bukan pada ayat yang ke-16. Ayat yang ke-15, kalau kita baca kembali Alkitab kita, di sana dituliskan, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Belas kasihan membuat sang tuan dapat berlaku murah hati terhadap para pekerja yang baru mendapatkan pekerjaan menjelang jam 5 sore. Kita bisa sekali lagi memeriksa secara seksama percakapan antara sang tuan dengan para pekerja yang baru masuk jam 5 sore, ada di ayat ke-6 dan ayat ke-7. Di sana sang tuan bertanya, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Lalu mereka menjawab, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Seandainya para pekerja itu tidak mendapatkan pekerjaan sampai jam 6 sore, tentu mereka akan pulang ke rumah dengan tangan hampa. Apakah pekerja-pekerja yang lain yang sudah mendapatkan pekerjaan sejak pagi memikirkan nasib teman-temannya yang belum mendapatkan pekerjaan ini? Kok rasanya tidak. Oleh karena itu, sejak awal sang tuan memang sudah digerakkan oleh belas kasihannya, sehingga dengan murah hati ia menerima para pekerja itu walau tahu mereka hanya akan bekerja selama 1 jam. Dan kemudian sang tuan memberikan upah yang sama dengan pekerja-pekerja lainnya agar semua pekerjanya bisa tercukupi kebutuhannya hari itu. Kita juga perlu mengingat konteks perumpamaan ini adalah soal kerajaan sorga.
Di kalangan para rabi Yahudi terdapat juga perumpamaan serupa tetapi dengan penekanan yang berbeda. Dalam perumpamaan para rabi Yahudi diceritakan ada seorang raja yang memiliki banyak pekerja. Dari sekian banyak pekerja itu ada satu pekerja yang bekerjanya luar biasa. Sehingga raja lalu mengizinkan pekerja luar biasa itu untuk bekerja 2 jam saja dan selebihnya membebaskannya untuk beristirahat. Lalu saat raja memberikan upah kepada para pekerjanya, semua diberikan upah yang sama. Tentu para pekerja lainnya mengajukan protes. Loh kok sama? Dan kemudian raja itu pun berkata kepada para pekerja yang protes. Orang ini atau pekerja yang luar biasa ini butuh waktu 2 jam untuk melakukan suatu pekerjaan yang kalian lakukan atau kalian kerjakan selama 1 hari. Cerita perumpamaan dari para rabi berakhir sampai di situ. Dan kita bisa melihat dengan jelas korelasi antara perbuatan dengan upah. Setiap orang akan mendapatkan upah yang sepantasnya dari sang raja atau Allah. Maka janganlah merasa diri lebih baik dari yang lainnya. Para rabi hendak mengajarkan bahwa bagian kita manusia adalah bekerja melakukan perbuatan baik semaksimal mungkin, sehingga Allah memberikan ganjaran yang setimpal. Kalau dikaitkan dengan kerajaan sorga, maka kerajaan sorga diberikan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan baik, dan itu sebagai upah dari Allah. Maka Tuhan Yesus memperbaharui gagasan tentang kerajaan sorga ini. Menurut Tuhan Yesus, bukan perbuatan baik manusia yang dapat membuatnya masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan belas kasihan Allah. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dasar dari kerajaan sorga adalah belas kasihan Allah yang bermurah hati memanggil semua orang tanpa terkecuali untuk masuk ke dalamnya. Penekanan dalam perumpamaan Tuhan Yesus ada pada belas kasihan Allah yang menghendaki semua manusia dapat masuk dalam kerajaan sorga. Sementara penekanan dalam perumpamaan para rabi adalah soal perbuatan manusianya. Lalu mungkin kita bertanya, lah terus kalau Tuhan Yesus menekankan soal belas kasihan Allah, bagaimana dengan perbuatan manusia? Apakah tidak penting? Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, perbuatan manusia, perbuatan kita juga penting. Tetapi ditempatkan sebagai respon terhadap panggilan Allah. Sebagaimana para pekerja yang dipanggil oleh Sang Tuan. Saat sudah masuk dalam kebun anggur, mereka bekerja dengan giat. Begitupun dengan kita yang telah dipanggil oleh Allah, maka kita melakukan perbuatan baik semaksimal mungkin. Malah semestinya kita lebih bersemangat mengerahkan segala daya upaya karena sudah merasakan belas kasihan Allah yang bermurah hati memanggil kita untuk masuk dalam kerajaan sorga. Jika dikaitkan dengan tema minggu ini, ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah, maka kita dapat memaknai bahwa peribadahan yang kita lakukan didasari oleh panggilan Allah. Ibadah bukanlah tontonan, meski saat ini kita menyaksikannya lewat YouTube di layar smartphone atau smart TV. Ibadah juga bukan soal selera saya, meski saat ini kita dapat dengan bebas memilih siaran ibadah yang sangat beragam di YouTube. Lantas, apa itu ibadah? Ibadah adalah tentang kesadaran bahwa diri kita dipanggil oleh Allah untuk berkarya baginya, menggarap kebun anggur dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Secara luas, kebun anggur adalah dunia ini.
Tetapi secara sederhana, kebun anggur adalah dunia kita, yaitu keluarga kita, lingkungan di sekitar kita, gereja kita. Kita sudah mendapatkan belas kasihan Allah. Mari kita juga berbelas kasihan dalam berelasi di tengah keluarga, lingkungan sekitar, dan gereja. Mari kita mengerahkan segala daya dan upaya untuk mengembangkan dunia kita. Keluarga yang makin mesra, lingkungan sekitar yang bebas hoax, bebas gosip, yang mau saling mendukung, saling menolong. Serta kita juga mau mendukung program-program gereja kita, seperti renovasi atap gedung gereja, renovasi rumah pastori di Pedang Lestari, juga proses pemanggilan pendeta di Serpong. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, itu semua kita lakukan sebagai wujud syukur atas belas kasihan Allah yang sudah memanggil dan kita sudah menerimanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memanggil kami untuk masuk dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendirian di dalam dosa, tetapi Engkau menganugerahkan kami keselamatan. Engkau memberikan kami kehidupan yang baru. Dan oleh karena itu, kami memohon agar Roh Kudus menolong kami di dalam kami menjalani kehidupan yang baru ini, sehingga kami dapat menjalaninya dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Kami terus mau bersemangat untuk membangun keluarga kami, lingkungan di sekitar kami, gereja kami, sehingga apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami dapat mengupayakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami siap bekerja di kebun anggur-Mu, dan kami siap untuk semaksimal mungkin mengerahkan segala daya upaya kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami satukan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian. Dipersilahkan. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh.
Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Terima kasih Yesus, hidupku dibenarkan. Terima kasih Yesus, untuk keselamatan darimu. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Mari Bapak Ibu Saudara dengan berdiri bersama-sama dengan seluruh umat Allah di sepanjang sejarah penyelamatan Allah, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Marilah Bapak Ibu yang terkasih, dalam doa syafaat ini kita boleh saling mendoakan sesama anggota keluarga kita, dan juga kita akan mendoakan segala pergumulan terkait dengan saudara dan gereja kita yang tertera di dalam warta. Saya ajak Bapak Ibu semua untuk masing-masing menunjuk salah satu anggota keluarga dan memimpin bagian ini di dalam doa keluarga. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan karsa, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Pasti nuntun kula pasrah, klayan terima ing satita. Sanadyan to tuken janji, kula tansah dipun kanthi. Dekasih kang ati kula, astanya piyambak kang reksa. Mila kula manut Gusti, juru wilujeng sejati. Mari kita akhiri ibadah minggu ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Tuhan.